Kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini, tapi hidup sederhana bukan tentang menyerah pada keadaan, melainkan tentang menemukan kebahagiaan sejati tanpa harus bergantung pada kemewahan. Di video ini, saya akan membongkar strategi jitu yang tidak hanya bisa bikin dompet aman, tapi juga bikin hidup terasa lebih bermakna. Dan bagi yang tidak punya waktu, silakan ke bagian kesimpulan atau akhir video. Terima kasih. Ketika daya beli menurun dan tantangan ekonomi semakin terasa, kita seringkali dihadapkan pada pilihan untuk menyesuaikan gaya hidup. Namun, keputusan ini tidaklah mudah. Ada berbagai alasan yang membuat kita merasa berat untuk menurunkan standar hidup. Mari kita bahas penyebab-penyebabnya. Kebiasaan gaya hidup mewah. Sulitnya meninggalkan gaya hidup mewah bermula dari kebiasaan. Ketika kemewahan telah menjadi bagian dari keseharian, beralih ke hal yang lebih sederhana sering terasa seperti penurunan kualitas hidup. Misalnya, terbiasa menikmati kopi di kafe mahal, membuat ide minum kopi buatan sendiri terasa aneh. Hal ini diperburuk oleh media yang mempromosikan kemewahan sebagai standar kebahagiaan, sehingga kita sulit menemukan kenyamanan dalam kesederhanaan. Tekanan sosial. Lingkungan sosial juga memainkan peran besar. Ketika teman-teman atau kolega hidup dengan standar tinggi, kita sering merasa tertekan untuk mengikuti, demi tetap diterima. Fenomena ini dikenal sebagai peer pressure. Tak jarang, rasa sungkan untuk menolak ajakan makan di restoran mahal atau liburan mewah membuat kita mengorbankan stabilitas keuangan hanya demi menjaga citra dalam pergaulan. Takut dianggap miskin. Gengsi adalah jebakan psikologis lainnya. Banyak yang merasa malu mengurangi pengeluaran karena takut dicap jatuh miskin atau tidak mampu. Sebagai contoh, seseorang yang biasa menggunakan barang bermerek mungkin ragu beralih ke barang yang lebih murah karena khawatir pandangan orang lain. Padahal, hidup sesuai kemampuan lebih bijak untuk masa depan. Ketidaksepahaman dengan pasangan. Dalam hubungan, menurunkan gaya hidup bisa menjadi tantangan jika pasangan tidak sepaham. Seringkali, konflik muncul karena salah satu pihak tetap ingin mempertahankan kebiasaan mahal, seperti makan di restoran fancy setiap minggu, sementara yang lain ingin berhemat. Komunikasi dan kompromi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan finansial bersama. Mitos kemewahan, kesuksesan. Ada anggapan bahwa kemewahan adalah tanda sukses. Banyak yang merasa menggunakan barang mewah atau kendaraan mahal akan meningkatkan citra profesional mereka. Padahal, kualitas kerja jauh lebih penting daripada simbol status. Dengan memprioritaskan penghematan, kita justru dapat membangun fondasi finansial yang lebih kuat untuk investasi di masa depan. Pengaruh media sosial. Media sosial sering menjadi sumber tekanan. Foto-foto liburan mewah, barang branded, atau gaya hidup glamor yang dipamerkan teman atau influencer menciptakan standar tidak realistis. Kita merasa tertinggal jika tidak hidup serba gemerlap. Meskipun kenyataannya kebahagiaan tidak diukur dari hal-hal tersebut. Konsumsi emosional. Belanja seringkali menjadi pelarian dari stres, kebosanan, atau emosi negatif lainnya. Saat merasa tertekan, kita cenderung membeli barang atau makanan mahal demi kesenangan instan. Sayangnya, kepuasan ini hanya sementara dan justru menambah masalah finansial jangka panjang jika tidak dikendalikan. Budaya konsumerisme. Kebudayaan modern cenderung memuja konsumsi sebagai tolok ukur kebahagiaan. Kepemilikan barang bermerek, sering nongkrong di tempat mewah, atau mengikuti tren terbaru dianggap sebagai simbol status. Akibatnya, kita merasa tertekan untuk mengejar hal-hal ini, meskipun tidak sesuai dengan kemampuan finansial. Menurunkan gaya hidup memang bukan tugas yang mudah. Banyak faktor, mulai dari kebiasaan, tekanan sosial, hingga pengaruh media, membuat kita sulit melepaskan kenyamanan yang sudah terbiasa. Namun, dengan pemahaman dan pengelolaan yang tepat, menyesuaikan gaya hidup tidak hanya menjadi mungkin, tetapi juga bisa membawa kebahagiaan dan kestabilan finansial yang sejati. Strategi menurunkan gaya hidup. Menyesuaikan gaya hidup di tengah tantangan ekonomi bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan cara untuk hidup lebih bijaksana dan berorientasi pada masa depan.
Berikut adalah strategi-strategi yang bisa Anda terapkan untuk tetap nyaman meski anggaran lebih ketat. Hidup minimalis. Hidup minimalis adalah tentang hanya memiliki dan membeli barang yang benar-benar dibutuhkan. Ini bukan soal pelit, melainkan soal fokus pada kualitas daripada kuantitas. Misalnya, daripada membeli banyak barang murah yang cepat rusak, lebih baik berinvestasi pada satu barang berkualitas yang tahan lama. Dengan mengurangi barang yang tidak perlu, hidup menjadi lebih ringan dan teratur, memungkinkan kita untuk lebih menghargai apa yang sudah dimiliki. Prioritaskan pengalaman daripada barang. Pengalaman memberikan kebahagiaan yang lebih tahan lama dibandingkan barang material. Alihkan dana dari pembelian barang mewah ke pengalaman berkesan, seperti liburan sederhana atau mengikuti kelas pengembangan diri. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghemat, tetapi juga menciptakan kenangan yang memperkaya hidup tanpa terjebak dalam lingkaran konsumtivisme. Biasakan membandingkan harga. Membandingkan harga sebelum membeli adalah langkah sederhana namun berdampak besar. Dengan memanfaatkan aplikasi atau mencari penawaran terbaik, kita bisa menghemat tanpa mengorbankan kualitas. Ini bukan hanya soal irit, tetapi juga kebiasaan belanja yang cerdas dan penuh pertimbangan. Manfaatkan diskon dan cashback. Diskon dan cashback adalah peluang besar untuk menghemat pengeluaran sehari-hari. Dengan memanfaatkan promo dari aplikasi, kartu kredit, atau e-wallet, belanja menjadi lebih ringan. Namun, pastikan untuk tetap bijak agar tidak tergoda membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan hanya karena diskon. Kurangi makan di luar. Masak sendiri di rumah adalah cara hemat yang sehat dan menyenangkan. Selain mengontrol bahan yang digunakan, kebiasaan ini juga menciptakan momen kebersamaan jika dilakukan bersama keluarga. Dari membuat kopi pagi hingga menyiapkan bekal makan siang, langkah kecil ini dapat mengurangi pengeluaran secara signifikan. Batasi langganan yang tidak terpakai. Langganan bulanan seperti platform streaming atau game yang jarang digunakan sering menjadi sumber pemborosan tersembunyi. Dengan mengevaluasi kebutuhan, Anda bisa membatalkan langganan yang tidak relevan dan mengalokasikan dana tersebut untuk hal yang lebih penting atau mendesak. Gunakan barang hingga maksimal. Tahan keinginan untuk mengganti barang jika yang lama masih berfungsi dengan baik. Barang seperti smartphone atau pakaian yang masih layak pakai seringkali cukup memenuhi kebutuhan. Dengan memprioritaskan fungsi dibandingkan tren, kita tidak hanya menghemat, tetapi juga mengurangi jejak konsumsi yang berlebihan. Temukan hobi yang murah atau gratis. Mengganti hobi mahal dengan aktivitas yang lebih hemat seperti jogging, membaca buku, atau ikut kelas online gratis bisa tetap memberikan kebahagiaan. Hiburan sederhana ini tidak hanya menghemat uang, tetapi juga membuka peluang untuk mengeksplorasi minat baru yang menyegarkan. Tetapkan anggaran untuk hiburan. Menentukan batas anggaran untuk rekreasi membantu mengontrol pengeluaran tanpa mengorbankan kebahagiaan. Dengan perencanaan yang baik, Anda bisa tetap menikmati aktivitas favorit tanpa merasa bersalah atau khawatir kantong jebol di akhir bulan. Belajar merawat dan memperbaiki barang. Memperpanjang umur barang dengan merawat dan memperbaiki sendiri adalah langkah hemat yang bijak. Selain mengurangi pengeluaran untuk barang baru, kemampuan ini juga menumbuhkan rasa mandiri dan menghargai apa yang sudah dimiliki. Pilih barang versi terjangkau. Seringkali, barang generik atau versi lebih murah memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dari merek terkenal. Memilih opsi ini untuk kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan atau perlengkapan rumah tangga, adalah cara sederhana untuk menyeimbangkan pengeluaran tanpa mengorbankan kebutuhan. Latih pola pikir menunda kepuasan. Belanja impulsif seringkali menguras anggaran. Dengan menunda pembelian selama beberapa hari, kita memberi diri waktu untuk mengevaluasi apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan. Pola pikir ini membantu kita lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial, sekaligus memperkuat kontrol diri. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa menyesuaikan gaya hidup tidak berarti menurunkan kualitas hidup. Dengan pola pikir yang tepat, kita dapat hidup lebih bijaksana, menciptakan stabilitas finansial, dan tetap menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik.
Menurunkan gaya hidup di tengah tantangan ekonomi bukan hanya soal menghemat uang, melainkan tentang mengelola hidup dengan lebih bijaksana. Kebiasaan lama, tekanan sosial, gengsi, dan pengaruh budaya seringkali menjadi penghambat utama. Namun, memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu bergantung pada kemewahan adalah langkah awal yang penting. Dengan mengubah pandangan kita tentang kenyamanan dan status, kita dapat menemukan cara untuk hidup sederhana tanpa merasa kehilangan kualitas hidup. Strategi untuk menurunkan gaya hidup tidak berarti menurunkan standar kebahagiaan, tetapi mengalihkan fokus dari konsumsi yang tidak perlu ke pengalaman yang lebih bermakna. Mulai dari hidup minimalis, memilih pengalaman daripada barang, hingga belajar membedakan keinginan dan kebutuhan. Semuanya adalah langkah kecil namun berdampak besar. Setiap kebiasaan baru yang kita bangun, seperti memasak di rumah, membandingkan harga, atau memanfaatkan diskon, memberi kita kendali lebih besar atas keuangan tanpa mengorbankan kebahagiaan. Pada akhirnya, hidup sederhana bukanlah penurunan, melainkan peningkatan kesadaran terhadap apa yang benar-benar penting. Dengan mempraktikkan gaya hidup hemat, kita menciptakan stabilitas finansial, ketenangan pikiran, dan ruang untuk mengejar hal-hal yang lebih bermakna. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan, tetapi juga membantu kita menjalani hidup yang lebih ringan, lebih sadar, dan lebih bahagia dalam jangka panjang.